Oke, selamat datang di Vintage Talk. Dalam tayangan ini saya belum bersama tamu atau narasumber karena saya masih ingin memperkenalkan podcast ini. Jadi saat ini saya tertarik dengan yang namanya vintage. Vintage ini adalah sebuah kenangan sejarah masa lalu, ya. Karena menurut saya segala sesuatu dalam kehidupan ini ada yang namanya kenangan, ada sejarahnya dan ada masa lalunya. Ya, mulai dari bangunan, benda-benda, karya seni atau apapun, termasuk hidup kita. Ya, ada yang disebut dengan kenangan, sejarah dan masa lalunya. Mulai dari bumi ini, dunia ini, antariksa, hewan, tumbuhan, bahkan semua kehidupan manusia ada kenangan, ada sejarah dan ada masa lalunya. Karena hidup ini terus berjalan, mengalir seiring dengan berjalannya waktu, berganti zaman dan berganti generasi. Mau tidak mau, suka nggak suka, itu akan terjadi. Vintage itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya antik, atau biasa kita mengenalnya dengan kata kuno. Tetapi sesuatu yang vintage atau antik atau kuno ini masih memiliki nilai, baik nilai secara nominal maupun nilai manfaat, fungsi, kegunaan, dan sesuatu yang vintage itu juga memiliki nilai sejarah. Ya, ada kenangannya, ada ceritanya di balik benda, bangunan atau apapun itu, ya, yang disebut vintage itu. Karena ada peristiwa yang tidak terlupakan. Vintage atau yang dapat disebut antik gak cuman berupa barang atau benda-benda yang seperti kita kenal, ada mobil antik, motor antik, ya, sepeda antik, kendaraan-kendaraan yang tua, ya, seperti kereta api pada zaman dulu. Kemudian benda-benda pusaka, mungkin foto-foto, postcard, ada juga barang-barang rumah tangga mungkin, ya, yang antik, yang kuno, yang dipakai pada zaman dulu. Ada juga monumen-monumen, buku-buku, sampai ke koin-koin tua, ya, koin-koin yang berlaku di zaman masa lalu, di zaman dulu sekali, yang pernah berlaku pada zaman itu. Vintage atau yang disebut juga antik bisa berupa lagu-lagu, ya, yang pernah populer di zaman mungkin sebelum kita lahir atau mungkin di zaman sebelum orang tua kita lahir. Ada juga makanan-makanan, minuman-minuman, walaupun makanan dan minuman tersebut nggak tersimpan sampai saat ini, ya, mungkin bisa basi, ya, tapi nama makanan atau minuman itu bisa aja menjadi vintage, ya, makanan dan minuman yang masa lalu, mungkin di zaman kakek kita, nenek moyang kita, ya, ada sebuah makanan atau minuman yang terkenal, ya, dan itu kita bisa kenal dengan namanya atau mungkin resepnya, ya, cara membuat ramuan-ramuannya, bahan-bahannya yang bisa kita buat dan nikmati kapanpun. Yang jelas semua formulanya, semua resepnya itu sesuai dengan pada zamannya, ya, itu makanan dan minuman. Vintage atau yang dapat disebut antik juga bisa berubah mode pakaian, ya, yang pernah yang pernah terkenal pada zaman dulu. Kemudian mode rambut, mode cara berpenampilan, ya, karena orang zaman dulu juga suka berpenampilan keren, walaupun image kerennya, pandangan kerennya itu pada zaman itu berbeda dengan pandangan keren pada zaman sekarang, ya, anak-anak milenial pada khususnya. Ada juga mode dekorasi ruang, mode-mode rumah, penataan gedung, kantor, toko, tempat belanja dan lain sebagainya, ya, itu juga bisa termasuk vintage, ya, dari cara penataan barangnya, warna-warnanya, penataan barang-barang hiasannya, hiasan dindingnya dan sebagainya. Dan itu semua bisa kita tiru dan kita bikin replikanya untuk saat ini.
Ya, banyak yang kita bisa lihat ya, seperti candi-candi, bangunan-bangunan kuno, dan kita bisa buat replikanya. Nah, bicara replika, saya suka sekali dengan generasi milenial yang berkreasi membuat mainan atau pajangan menyerupai bentuk asli, ya, seperti mobil-mobil kuno, mobil-mobil yang pernah populer di zaman dulu, seperti yang saya pegang saat ini. Ini adalah contoh mainan atau replika dari mobil Citroen versi 2CV di tahun 1952. Ya, mobil ini pernah ada di tahun 1952. Saya nggak pernah lihat mobil ini secara utuh, ya, secara nyata, apalagi mengendarainya, apalagi naikin, belum pernah. Barangkali mungkin ada beberapa orang saat ini di negara tertentu yang memiliki mobil seperti ini, ya, mobil Citroen, unik sekali. Cuma dengan replika ini saya bisa melihat, oh ternyata mobil di zaman itu memiliki pintu yang dibukanya itu tidak ke kiri tapi ke kanan, ya, seperti yang kita bisa lihat. Mungkin nggak terlalu jelas karena terlalu kecil, ya. Jadi pintunya itu dibuka ke kanan, nggak seperti model sekarang. Nah, dari melihat ini sebenarnya saya bisa memahami, oh ternyata zaman itu mobil seperti ini ya, gitu. Jadi ada sebuah ketertarikan untuk kita bisa melihat, ya, walaupun kita nggak pernah melihat, saya terutama nggak pernah melihat aslinya, ya, dan kita hanya bisa melihat modelnya, ya, dengan replika-replika seperti ini, ya, dengan mainan-mainan yang dibuat. Saya juga suka mendengar beberapa anak muda di zaman sekarang, ya, zaman milenial, suka menyanyikan ulang lagu-lagu zaman dulu, ya, mengcover, mendaur ulang, merecycle, ya, lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagu kenangan, baik lagu Indonesia maupun lagu-lagu mancanegara. Saya senang sekali mendengarkannya, walaupun kita nggak kenal penciptanya atau kita nggak kenal yang mempopulerkan pertama kali, tetapi paling tidak dengan mendengarkan lagu-lagu itu kita bisa merasakan, ya kan, kehidupan di zaman dulu, ya, ketika lagu itu populer, ya, ada sebuah kenangannya, ada cerita-cerita yang menarik atau mungkin cerita-cerita yang menyedihkan, ya, segala macam cerita ada bagi beberapa orang yang pernah menyukainya, ya, adalah latar belakang ceritanya tentang lagu-lagu yang pernah populer. Jadi saya sering kali mendengar ada di YouTube, ya, lagu-lagu yang di-recycle oleh anak-anak milenial zaman sekarang. Itu adalah merupakan sesuatu yang vintage, ya, sesuatu yang menarik, masih menarik sampai hari ini. Saya juga suka melihat video-video atau film-film dokumenter, ya, yang pernah dibuat pada zaman dulu atau dibuat zaman sekarang yang mengisahkan pada zaman dahulu, seperti itu. Jadi film-film dokumenter itu kita bisa lihat, ya kan, dan belajar tentang kehidupan di zaman itu. Seperti contohnya di tahun 1800-an sampai 1900-an, saya pernah melihat film-film itu dan kita jadi tahu kehidupan di zaman itu, ya, apa yang terjadi di zaman itu. Seperti contoh, misalnya pesawat. Siapa di sini yang kita nggak tahu pesawat? Kita semua tahu pesawat, ya, pesawat terbang. Walaupun tidak semua pernah menaikinya, ya, atau menikmati pesawat terbang. Setiap kita pasti tahu. Nah, ternyata ada beberapa orang yang berusaha keras untuk membuat atau merasakan sebuah kendaraan yang bisa terbang, ya, di angkasa. Ada videonya, sangat menarik sekali. Ada usaha-usaha keras yang dilakukan oleh beberapa kelompok manusia. Ketika gagal, mereka coba lagi, gagal coba lagi, dan juga ada yang mencoba dengan cara lain. Ya, ada kelompok lain lagi yang mencoba dengan cara yang lain untuk pokoknya bisa menemukan sebuah kendaraan yang membawa manusia itu terbang. Sampai akhirnya dibuatlah model pesawat terbang yang bisa kita lihat saat ini, ya, yang kita bisa rasakan, yang kita bisa
nikmati saat ini. Kita bisa pergi ke kota lain atau ke negara lain dengan cara terbang seperti burung di udara. Dan ternyata itu ada kelompok orang yang berusaha untuk membuatnya, dan kita bisa nikmati itu melalui video yang dibuat, ya, video dokumenter yang dibuat. Jadi vintage itu menarik sekali untuk kita bicarakan, untuk kita bisa nikmati. Contoh lain misalnya sepeda. Di tahun 1800-an ternyata, saudara, sepeda pada zaman itu dibuat dari kayu di tahun 1800-an, ya. Karena mungkin logam besi masih suka didapat atau mungkin mahal, ya. Jadi unik sekali bentuk dan cara menaikinya. Dan itu kita bisa nikmati dengan melalui video yang dibuat, ya, dokumenter mengenai sepeda di zaman 1800-an. Dari zaman ke zaman banyak orang mencoba memodifikasi, ya, merubah bentuk dari sepeda ini sampai pada akhirnya seperti yang kita lihat sekarang, ya, dan kita bisa nikmati model sepeda zaman sekarang, ya. Ada yang dilipat, ada sepeda gunung, ada sepeda balap dan sebagainya, ya. Bahkan ada sepeda untuk anak kecil, ya, sepeda untuk wanita, ibu-ibu. Ternyata mengalami sebuah perjalanan yang sangat panjang dimulai dari tahun 1800-an, ya. Wow, luar biasa. Semua itu apa? Bisa kita nikmati dari masa lalu. Sejarah tentang sepeda. Waktu terus berjalan, zaman berubah, generasi pun terus berganti. Kenangan, sejarah, ada masa lalunya. Segala sesuatu di dunia ini ada yang namanya itu, kenangan, sejarah, ya, masa lalu, segala sesuatu, apapun itu. Ya, dan semua kenangan atau cerita masa lalu bisa menjadikan semangat, ya, semangat hidup yang kita jalani, dan juga menjadi guru yang baik untuk menata masa depan. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari, ada inspirasi-inspirasi yang kita bisa pelajari dari yang namanya vintage, ya, yang namanya kenangan, yang namanya sejarah, ya. Jadi mungkin saja bisa saja terlupakan sebuah sejarah itu, tapi ketika kita mengenangnya kembali, kita menggalinya kembali, ada begitu banyak yang bisa kita pelajari dan memberikan semangat, ya. Ada banyak cerita yang indah dan menarik untuk kita bicarakan dalam Vintage Talk, ya. Jadi saya suka sekali dengan yang namanya vintage, dan ini saya jadikan sebuah program yang bernama Vintage Talk. Itu kita banyak bercerita tentang masa lalu, menggali masa lalu, ya, agar menjadi sebuah inspirasi, kekuatan kita, dan juga dalam kita menata masa depan. Dukung kami terus untuk menghasilkan konten-konten menarik dengan berlangganan. Caranya adalah tekan tombol like, subscribe, dan juga loncengnya, ya. Teruskan Vintage Show dan Vintage Talk dalam Vintage Channel ini hanya di YouTube. Dukung kami terus, dan sampai jumpa di Vintage Talk berikutnya. Bye-bye.